Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mim Silvi, di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu mengenai gelombang bunyi, yang akan kita bahas lebih tepatnya tentang intensitas dan taraf intensitas. Harapan saya, kemarin kan saya sudah menyampaikan materi kita hari ini. Harapan saya kalian sudah mempelajari terlebih dahulu, mempelajari dari buku kalian ataupun dari berbagai sumber. Oke, langsung kita mulai saja. Ya, ini materi fisika, tentunya di kelas 11 semester 2. Oke. Nah, tentang intensitas dan taraf intensitas. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu poin 3.10, yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Ya, ini kompetensi dasar atau standar yang minimum harus kalian capai. Oke, pembahasan kita hari ini ada dua. Yang pertama tentang intensitas bunyi, yang kedua yaitu tentang taraf intensitas bunyi atau biasa kita sebut sebagai tingkat kebisingan suatu benda. Tingkat kebisingan, ingat-ingat ya. Untuk lebih jelasnya tentang intensitas bunyi atau apa itu taraf intensitas bunyi, satuannya nanti kalian bahkan kenal ada istilah desibel, dB singkatannya. Ya, untuk lebih pahamnya, silakan diperhatikan video berikut ini. Nah, ini ada taraf intensitas bunyi suatu benda, mulai dari 0 desibel atau tidak ada suara sama sekali. Ya, luar angkasa ini kita berbicaranya. 0 desibel, kemudian naik menjadi 10 desibel. Ya, ini suara gesekan daun, gesekan dedaunan, rustle of leaves. Oke, naik lagi 20 desibel. Ini suara bisikan. Suara bisikan 20 desibel ini. Kita akan coba dipahami tingkat kebisingan suatu benda atau taraf intensitas. Nah, suara jarum jam 30 desibel. Lanjut 40 desibel, itu suara nyanyian burung. Lebih keras. Nah, ini masih bunyi teredam ya. Nah, ini hujan. Hujan yang sedang ya tadi ya. Kemudian ini orang berbicara 60 desibel. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Ini mulai keras 70 desibel. Next, naik 10 tingkat lagi 80 desibel. Ya, ini sangat keras. Yang biasanya punya sepeda motor lebih keras lagi pasti. 90 desibel next, sangat keras skin. Nah, ini paku bumi. Lebih keras lagi. Oke, semakin ke atas ini suara kereta. Nah, lanjut 110 konser rock 110 desibel. Next, naik 10 desibel lagi 120, sangat-sangat keras.
130 desibel, sirine 9 desibel. Extremely loud, sangat-sangat keras. Next ke 150 desibel, ini roket yang tidak nyaman di telinga, menyebabkan sakit. 200 desibel yaitu bisa menyebabkan saking kerasnya suaranya. Headset saya lepas akhirnya. Next, bisa rusak kena telinga kita. Nah, ini mengenai tingkat kebisingan. Di situ tadi kan ada salah satunya tentang kereta yang lewat. Kalau kita tinjau, sekolah kita kan posisinya tepat berada di samping rel kereta api. Cuma ingat, selain itu kita juga dipisahkan oleh bangunan. Sehingga yang awalnya kereta tadi bisa lebih dari 100, dia akan teredam sehingga tingkat atau taraf intensitas bunyinya itu akan berkurang menjadi entah itu 80 atau paling tidak di bawahnya 100. Ya, itu adalah tentang taraf intensitas bunyi atau tingkat kebisingan benda. Kita lanjut ke materinya. Ya, pembahasan selanjutnya tentang intensitas gelombang bunyi. Sebelum itu silakan disiapkan buku catatan dan alat tulis. Catat poin-poin penting yang akan kita bahas ini nanti. Oke, intensitas gelombang bunyi. Apa sih intensitas itu? Intensitas I simbolnya adalah perbandingan daya gelombang P power dengan luas bidang A yang posisinya tegak lurus dengan arah cepat rambat gelombang. Ya, ingat-ingat simbolnya intensitas gelombang adalah I. Rumusnya I itu adalah P per A. Ya, P per A di mana P itu sebagai daya, ya, P sebagai daya, A sebagai luas bidang. Oke, kemudian bisa kita jabarkan A itu adalah 4 pi R kuadrat. Loh, Mem, kok bisa? Kenapa pakai 4 pi R kuadrat? Diingat-ingat, yang kita gunakan di sini itu adalah luas penampang bumi. Luas bumi atau luas penampang bumi ya. Kalau kita berbicara luas penampang bumi, asumsi kita bumi kita itu bentuknya adalah bola. Ya. Bentuk bumi kita itu adalah bola. Saya tanya, ingatkah kalian luas penampang atau luas permukaan bola itu berapa? Nah, luas permukaan bola berapa, ada yang ingat? Bola atau luas permukaan bumi ya. Kalau kita ingat-ingat, luas permukaan bumi atau luas penampang bumi itu adalah 4 kali luas lingkaran, atau di sini saya menuliskannya sebagai 4 pi R kuadrat. Ingat-ingat ya, diambil dari luas penampang bumi yang asumsi kita bentuknya adalah bola. Keterangannya, I-nya intensitas gelombang, satuannya watt per meter kubik, watt per meter persegi. P daya gelombang, ini R jari-jari gelombang, jari-jari gelombang, jari-jari bola, satuannya adalah meter. A adalah luas bidang atau luas permukaan atau luas penampang, boleh satuannya wajib dalam meter persegi. Ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita berbicara tentang taraf intensitas atau kita sebut dia sebagai tingkat kebisingan suatu benda. Ya, seperti video yang saya tunjukkan tadi. Oke, taraf intensitas bunyi untuk satu benda atau lebih dirumuskan sebagai yang pertama, TI itu sama dengan 10 log I per I0. Silakan, yang saya kotak ini wajib tulis ya, yang seperti ini. TI ini adalah taraf intensitas bunyi, satuannya dB atau kita baca sebagai desibel. I intensitas bunyi,
satunya watt per meter persegi. I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Ini tetapan besarnya adalah 10 pangkat min 12. Yang dimaksud dengan intensitas ambang itu apa sih? Intensitas ambang pendengaran ini adalah batas pendengaran manusia. Rata-rata batas pendengaran kita manusia itu adalah secara intensitas ya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya, ingat-ingat itu intensitas ambang pendengaran. Ya, ingat-ingat. Rumus yang di atas ini digunakan untuk satu benda atau lebih. Maksudnya bagaimana, Mem? Nah, kalau di sini TI satunya untuk satu benda, berarti I-nya juga untuk satu benda. Kalau I0 kan sudah tetapan ini, ya. Sedangkan kalau di sini TI-nya untuk 10 benda. Oh, berarti I-nya juga untuk 10 benda. Harus sama ya rumusnya. Ada logaritma di sini log. Harapan saya kalian ingat ya bagaimana pengoperasian logaritma. Ya. Misal saya punya log 10, itu sama dengan 1. Kenapa bisa seperti ini? Ingat di depannya atau di atas ini adalah 10. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Saya lanjut, gimana kalau saya punya log 100? Nah, log 100 ini bisa kita ubah jadi log 10 pangkat 2. Ingat di sini yang atas kita punya 10 log 10 itu 1, berarti log 10 pangkat 2 hasilnya adalah 2, pangkatnya yang kamu ambil. Oke, pangkatnya ini yang kamu ambil. Nah, selanjutnya kalau 1000, ya ingat di situ 1000. Oh, nolnya ada 3, 10 pangkat 3. Berarti sama dengan 3 hasilnya. Nah, ini kalau kelipatan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya atau 0,1 dan sebagainya. Langsung bisa. Bagaimana, Mem, kalau saya punya log 20 misal? Nah, log 20 paling gampang hasilnya. Kalian kalau punya kalkulator silakan pakai kalkulator, itu paling gampang. Cuma kan kita jaga-jaga, kalau misalnya nggak ada kalkulator ya silakan diubah log 20 ada log 2 kali 10 ya. 20 kan 2 kali 10. Kita jabarkan perkalian itu adalah kalau diubah sifatnya jadi penjumlahan. Log 2 tulis ini 2-nya dan plus log 10 tulis ini. Nah, sehingga hasilnya log 2 ya mau nggak mau ya harus tetap nyari di kalkulator ya. Log 2 itu 0,3. Log 10 tadi berapa di sini? Adalah 1. Masukkan log 10 itu 1 ini. Nah, hasilnya 1,3. Ingat-ingat ya cara pengoperasian logaritma. Kenapa rumus kita di materi taraf intensitas gelombang bunyi ini kebanyakan ada menggunakan logaritma. Oke, lanjut. Ya, itu tadi kalau rumus taraf intensitas untuk satu sumber bunyi atau lebih. Ya, gimana kalau saya pengen langsung menentukan untuk n sumber bunyi, entah itu 10, 100 dan seterusnya, bisa langsung pakai cara cepat. Ini cara cepat ya, dimana TIN ya, keterangan TIN adalah taraf intensitas bunyi untuk n sumber bunyi ya. Kemudian TI1 taraf intensitas bunyi untuk satu buah benda. N sendiri adalah jumlah sumber bunyinya, entah dia jumlahnya ada 10, 100 dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di contoh soal. Oke, rumus yang kedua ini di taraf intensitas. Yang ketiga yaitu mengenai taraf intensitas bunyi jika jarak berpindah. Nah, ini ada gambar yang saya sediakan. Ada 2 titik A dan B. Misal, di sini saya punya jarak ke A sebagai RA, jarak ke B sebagai RB. Ingat menghitung jarak R. Ya, itu harus dari sumber bunyinya menuju ke titik letak posisi pendengar. Itu cara mengukur jarak R. Ya, nggak boleh saya ngukur RB-nya antara A dan B, nggak boleh, itu salah, hasilnya pasti salah. Ingat mengukur R harus dari sumber bunyi, ini sumber bunyi speakernya menuju ke posisi pendengar. Misal, ya di sini saya punya panggil dia Tono. Tono awalnya berada pada posisi A, di mana jaraknya adalah RA. Ya, kemudian Tono berjalan
menuju ke posisi B. RB ditanyakan berapakah perubahan taraf intensitasnya. Logikanya kan seperti ini. Ketika seseorang bergerak semakin menjauh dari sumber bunyi, maka otomatis bunyi yang terdengar oleh dia akan semakin pelan atau keras. Semakin jauh seseorang dari sumber bunyi, maka bunyi yang didengar akan semakin rendah atau semakin pelan. Sehingga dari sini kalau saya tanya tingkat kebisingan atau taraf intensitas antara A dan B, mana yang lebih besar? Pastinya yang lebih besar adalah A. Kenapa? Dia lebih dekat. Sehingga rumusnya kita punya seperti ini. Di buku kalian mungkin ada yang nulisnya seperti ini ya. TIB sama dengan TIA min 10 log RB per RA dikuadratkan. TIB ini apa? TIB ada taraf intensitas di B ya, TIB. Sedangkan TIA taraf intensitas di A. RB jarak antara sumber bunyi dan titik B. RA jarak sumber bunyi dan titik A. Ini biasanya rumus yang digunakan, atau bisa juga kalian menggunakan rumus yang kedua. Aslinya sama saja. Kalian mau pakai rumus yang atas ini atau mau pakai rumus yang bawah, sama saja. Ya, silakan bebas, kalian boleh memilih yang atas atau yang bawah itu. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Ya, silakan dicatat tadi poin-poin pentingnya apa di buku catatan kalian. Nanti kalau sudah masuk pasti akan saya tagih. Saya cek satu persatu. Ya. Oke. Contoh soal yang pertama. Ada titik A dan B masing-masing berada pada jarak 4 meter dan 9 meter dari sebuah sumber bunyi. Jika IA dan IB masing-masing adalah intensitas bunyi di titik A dan titik B, maka perbandingan intensitas A dan B adalah, atau IA dan IB adalah. Oke, kita tulis yang diketahui. Jarak titik A dari sumber bunyi RA-nya. Oke, di sini RA-nya 4 meter, tulis ini. Kemudian jarak titik B dari sumber bunyi RB-nya 9 meter, tulis ini. Ditanyakan perbandingan intensitas bunyi di A, IA, dan intensitas bunyi di BI, B. Oke, ingat tadi rumusnya? Kita punya rumusnya, intensitas itu adalah P per A, atau kalau dijabarkan jadi P per 4 pi R kuadrat. Di soal diketahui R dan I. Oke, R dan I. Berarti yang kita gunakan rumusnya mana? Ya, I ini dan R ini yang kita gunakan. Kalau saya tuliskan, nah, kita punya A dan IB. Berarti PA per 4 pi RA kuadrat dibandingkan atau per PB per 4 pi RB kuadrat. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan komen ya. Atau ulangi video ini dari awal biar kalian bisa lebih paham maksudnya seperti apa ya. Oke, saya lanjut. Nah, dari sini kita ketahui, oh yang berubah di situ hanya jaraknya saja. Berarti yang sama kita coret, PA dengan PB dicoret. Kemudian yang sama lagi apa? 4pi-nya juga dicoret. Dari sini sisa yang atas 1 per RA kuadrat per lagi 1 per RB kuadrat. Ini rumusnya jadi seperti ini. Oke, paham ya? Saya lanjut. Nah, kemudian bagaimana? Nah, dari rumus ini bisa kita tuliskan RB-nya kan di bawah per. Saya balik ke atas kan nggak masalah. Jadi RB kuadrat per RA kuadrat, atau bisa saya tulis seperti ini. Ya. Kita lanjut, masukkan angkanya. RB-nya 9, RA-nya adalah 4, masukkan sini. Kita kuadratkan. 9 kuadrat 81, 4 kuadrat 16. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Jawabannya adalah yang E. Kalau misal ada yang kurang paham, silakan di pause atau mungkin diulangi penjelasannya. Ya. Saya ingin ke contoh soal yang nomor 2. Oh, ini saya nulis soalnya ini. Ada soal ya.
Intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10 pangkat min 9 W meter pangkat min 2, atau bisa juga sama watt per meter persegi sama. Untuk intensitas ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit identik yang sedang bekerja adalah, di sini kita tahu ada 10 mesin, berarti jumlah sumber bunyi ada 10. Kita tulis yang diketahui. I1 ini untuk satu buah benda ya. I1 nya adalah 10 pangkat min 9, I0 nya 10 pangkat min 12. Seperti yang saya bilang, intensitas ambang bunyi manusia, pendengaran manusia itu adalah konstanta, besarnya ini ya, 10 pangkat min 12. N nya 10 mesin jahit, jumlah sumber bunyinya. Ditanya berapakah TI, taraf intensitas untuk 10 mesin jahit. Kita masukkan rumusnya. Oke, kita cari dulu TI untuk satu buah benda sebelum mencari untuk 10 benda ya. Nah, TI satunya kita masukkan. I satunya ada 10 pangkat min 9, masukkan ke sini. Nah, ini I0 nya juga sama, masukkan ke sini. Kita hitung. Nah, pangkat negatif 12 pindah ke atas jadi positif. Berarti 10 pangkat min 9 ditambah 12, hasilnya bisa 10 pangkat 3. Nah, log 10 pangkat 3 seperti penjelasan yang awal tadi, log 10 pangkat 3 hasilnya adalah 3. Sehingga dari sini 10 pangkat 3 ketemunya TI1, taraf intensitas untuk satu benda adalah 30 desibel. Ini untuk satu benda, yang ditanyakan untuk 10 benda. Kita gunakan rumus cepatnya tadi, yang TIN ya. Ini saya hapus dulu biar lebih enak kalian. Oke, tanyakan TIN. Oke, TIN taraf intensitas untuk 10 buah benda, kita masukkan TI10. Untuk satu benda 30 dB, masukkan ke sini, kali ditambah 10 kali log 10. N nya kan ada 10, masukkan ke sini. Nah, kita hitung, log 10 kan 1 ya, benar, 10 kali 1 10. Sehingga untuk 10 benda hasilnya adalah 40 desibel. Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau 40 desibel, dia termasuk bunyi yang keras atau masih rendah atau sedang? Bunyi yang sedang ya. Oke, lanjut. Ini soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Taraf intensitas bunyi pada suatu jendela terbuka yang luasnya 2 meter persegi adalah 80 desibel. Jika harga intensitas ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, maka daya akustik yang masuk melalui jendela tersebut adalah, oke, kita masukkan atau kita tulis yang diketahui. Luasnya adalah 2 meter persegi, tulis ini. TI nya, taraf intensitasnya 80 desibel, tulis ini juga. I0 intensitas ambang bunyinya 10 pangkat min 12, tulis ini. Yang ditanyakan P. Ingat rumusnya P itu apa? P sama dengan, dari rumusnya I ya, I itu adalah P per A. P per A. Jelas banget tulisan saya. Sehingga kalau ditanyakan P adalah I kali A. Kalikan silang loh ya. I kali A. Oke. Yang diketahui apa dari soal A, TI, dan I0? Dilihat. A-nya ada di soal, tapi apakah ada intensitas bunyinya? Yang diketahui adalah TI dan I0, berarti kan belum tahu. Oleh karena itu kita harus mencari I dulu. Pakai rumus apa? Karena di soal diketahui TI ya, kita menggunakan rumusnya TI. Tulis untuk satu buah benda ya. TI satunya adalah 10 log I1 per I0. Nah, TI nya 80, tulis yang diketahui dari soal. Tulis ini ya. 10 log I1 per I0 nya 10 pangkat min 12.
Dari sini kita bisa tahu coret nolnya. Kenapa? Ini kan perkalian ya, boleh saya coret. Sehingga sisa 8, ini sisa 1. 1 kan nggak usah tulis ya. Oke, 8 sama dengan log I1 per 10 pangkat min 12. Nah, tuh mem, kok bisa tiba-tiba dari 8 berubah jadi 10 pangkat 8? Tujuan kita adalah mencari I1. Oleh karena itu, yang namanya log ini kan harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Ingat yang awal tadi, kalian punya bahwa log 10 pangkat 8 itu adalah 8. Nah, kalau 8 ini saya ubah jadi ini, kan boleh. Atau kalau kalian masih bingung, saya tuliskan. Kita kan tujuannya mencoret lognya ya. Di situ kita punya log. Ingat, 8 itu adalah log 10 pangkat 8. Tulis. Log 10 pangkat 8. Oke. Sama dengan, nah ini kalian punya log lagi, log I1 bukan saya per 10 pangkat min 12. Ya kan dari situ asal mula perubahannya. Lognya sama, kita coret, bisa kita coret. Sehingga hasilnya sisa 10 pangkat 8 sama dengan I1 per 10 pangkat min 12. Asal mulanya dari situ ya, diingat-ingat. Oke, dari situ kita punya I1 tinggal dikalikan silang 10 pangkat 8 kali 10 min 12, atau I1 adalah 10 pangkat min 4. Ini adalah intensitas untuk satu buah benda, yaitu bunyi yang menyebabkan jendela terbuka itu. Ya, bunyi yang terdapat pada suatu jendela yang terbuka. Lanjut kita mencari P. Ini rumusnya tadi kan ini ya. Saya tulis ulang di bawahnya. Oke, P sama dengan I kali A. I-nya adalah 10 pangkat 4 ini, masukkan. A-nya adalah 2, masukkan juga. Atau bisa saya balik, P-nya jadi 2 kali 10 pangkat min 4 watt. Jawabannya di sini adalah yang E. Gimana? Oke, coba dipahami, silahkan di pause, di screenshot dulu, atau mungkin bisa langsung di pause kemudian ditulis ya, monggo silahkan. Oke, lanjut soal yang keempat atau yang terakhir. Ini adalah tentang taraf intensitas bunyi yang berjarak 3 meter dari sumber bunyi adalah 80 desibel. Taraf intensitas bunyi pada jarak 300 meter dari sumber bunyi adalah, oke, diketahui apa saja? TIA ya. Taraf intensitas IA adalah 80 desibel, RA-nya 3, RB-nya 300 meter, ini RB. Tanyakan taraf intensitas bunyi pada jarak 300 meter, atau saya nyebutnya sebagai TIB. Ingat-ingat rumus kita yang awal tadi. Ini itu menggunakan rumus yang bawah ya, yang 2 ini. Boleh, silakan kalian bisa memilih rumus yang ini atau yang satunya. Tapi kalau saya cenderung lebih suka menggunakan rumus yang bawah ini. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengkuadratkan. Maka dari itu saya menggunakan rumus yang ini ya, biar lebih enak. Oke, lanjut. Nah, tulis rumusnya. RB-nya, jarak ke B-nya 300 ya, RA-nya 3. Tulis di situ. Masukkan. 80 kurangi 20 log RB-nya 300, RA-nya 3. TIB-nya masukkan. 80 min 20, ini kan coret sisa 100. Log 100 berapa? Yuk diingat-ingat. Log 100 adalah log 10 pangkat 2, sehingga hasilnya 2. Tulis itu. 80 kurangi 20 kali 2, hasil dari ini tadi ya. Setelah kita hitung TIB-nya, ketemu 80 min 40, hasil akhirnya adalah 80 desibel. Oke, bagaimana tentang intensitas dan taraf intensitas? Untuk selanjutnya, silakan kalian buka link Google Form yang saya share di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Kerjakan. Waktu pengerjaannya yaitu maksimal sampai pukul 9 siang. 9 pagi atau 9 siang ya, sama saja. Oke. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan dibuka kembali videonya, diputar kembali, coba dipahami ulang, catat poin-poin pentingnya sehingga akan lebih mudah untuk mengerjakan. Oke.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bersua kembali di dalam ruang kelas yang real, bukan secara online. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.